Baik, kita mulai ibadah kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat datang, selamat beribadah. Kiranya sukacita dan berkat dari Tuhan benar-benar diperoleh di dalam ibadah ini. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena kita bisa beribadah dengan memakai sarana Zoom. Untuk membuka ibadah ini, saya mengajak jemaat memuji Tuhan melalui nyanyian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1, 2, dan 3. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan pada saat ini di dalam suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Kita sambut dengan haleluya. Marilah kita berdoa untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, di dalam ucapan syukur dan terima kasih ya Tuhan, atas berkat, kasih karunia, dan tuntunan-Mu dalam hidup kami. Engkau menuntun kami memasuki minggu yang baru ini, melewati setiap pekerjaan dan interaksi di antara kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas keluarga. Kami bersyukur atas pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Kami bersyukur juga atas interaksi dan relasi yang Kau hadirkan bagi kami. Dan kami bersyukur secara khusus juga karena Tuhan menumbuhkan kerinduan hati kami, anak-anak-Mu, untuk datang bersekutu dengan Engkau dalam ibadah ini. Dan kami bersyukur juga atas kondisi yang semakin baik,
khususnya semakin menurunnya kasus-kasus COVID-19, di mana kami boleh semakin ada kelonggaran berinteraksi bersekutu. Dan minggu depan dan seterusnya kami akan kembali beribadah di gedung gerejamu. Ajarlah kami juga ya Tuhan untuk tetap boleh menjaga kesehatan dan pola hidup serta kerja yang baik, agar kami terjagakan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Ya Tuhan, mampukanlah juga kami untuk menghadapi berbagai keadaan, tantangan, pergumulan, dan kesulitan, serta beri kami semangat dan motivasi yang selalu baru. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk anak-anak-Mu yang mungkin tidak dapat bersama kami dalam ibadah ini. Tuntun dan sertailah mereka dalam keadaan apapun. Dalam keterbatasan kami mengungkapkan seluruh kebaikan dan anugerah-Mu, ungkapan syukur kami terbatas dengan kata-kata dan perkataan. Tetapi jadikanlah ya Tuhan hidup kami agar selalu menjadi hidup dan pribadi yang bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita ungkapkan lagi syukur kita kepada Tuhan melalui nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 286 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat, pembacaan Mazmur pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 16 seluruh ayat yang saya akan bacakan. Mazmur 16, bahagia orang saleh, miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian pembacaan kitab Mazmur. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
dengarlah hukum Taurat yang diberikan kepada umatnya sebagai tuntunan hidup. Saya akan membaca hukum Taurat dari titah pertama dan kedua beserta artinya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Artinya, kita harus takut serta kasih dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain dan meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin dengan benda-benda bermana. Demikian hukum Taurat bagi kita. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, kita telah mendengarkan bagian dari hukum Taurat Tuhan. Marilah kita di dalam kesadaran menyadari sungguh diri kita di hadapan Tuhan dan bahkan juga di hadapan sesama kita dengan segala kelemahan, dosa-dosa, dan pelanggaran kita. Oleh karenanya dalam kerendahan hati, marilah kita berdoa, mengaku segala dosa kita, dan memohon anugerah pengampunannya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami orang berdosa yang hina dan lemah ini, datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, di dalam rasa takut dan gentar, karena kami menyadari sungguh siapa diri kami ya Tuhan. Kami orang berdosa yang lemah, yang sering dipimpin oleh pikiran, kehendak, dan kemauan kami. Kami sering mengabaikan perintah dan hukum-Mu, karena kami lebih menuruti apa yang kami pandang baik dan menyenangkan bagi kami. Kami sering mengabaikan perintah-Mu untuk mengasihi dan menolong sesama. Kami sering mengabaikan perintah-Mu untuk mengampuni. Ya Tuhan, sungguh kami tidak sempurna di hadapan-Mu. Oleh karenanya kasihanilah kami ya Tuhan. Janganlah kiranya Engkau menimpakan kejahatan dan kesalahan kami sehingga kami mati di dalam dosa dan pelanggaran kami. Tetapi ingatlah kami akan kasih setia-Mu yang besar, rahmat dan pengampunan-Mu, bahkan penebusan yang telah Engkau nyatakan di dalam kuasa darah Kristus. Kristus yang mati tersalib di Golgota untuk menebus kami orang berdosa. Kiranya Engkau tetap mengingatkan kami akan penebusan-Mu ya Tuhan. Darah yang suci itu kiranya terus termateraikan bagi kami, sehingga kami dituntun kepada kehidupan baru, kehidupan umat yang telah ditebus. Ya Tuhan, baharuilah hati kami, baharui pikiran kami, baharui kehendak kami, perkataan dan perbuatan kami. Ajar kami untuk sungguh mengasihi sesama, menolong, mengampuni, sebagaimana Tuhan juga mengampuni dan menebus kami. Dan biarlah kiranya kuasa Rohul Kudus-Mu akan terus menuntun kami kepada kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kalau saat ini Engkau bersedia dan memberi kami kesempatan untuk berdoa dan memohon kepada-Mu. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok dan lusa, tetapi sepanjang hidup kami ingin dituntun kepada kehendak Tuhan untuk terus hidup dalam keselamatan yang telah Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa kami, ampuni dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam iman percayamu, yakinilah dengan sungguh bahwa dosa-dosamu akan diampuninya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sambut berita anugerah tadi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 3.
Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Ya anak domba darahmu, tak hilang kuasanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya, dan suci selamanya, dan suci selamanya, sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan yang hari ini menjadi perintah hidup baru bagi kita, sebagaimana dituliskan oleh Rasul Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 7 hingga 8. Demikian dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Marilah jemaat Tuhan, kita nyatakan janji kita untuk melaksanakan perintah hidup baru yang baru kita dengar melalui nyanyian kita kepada Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan 7. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu,
Berikut ini saudara-saudara jemaat Tuhan, kita ikuti pembacaan Alkitab. Saya persilakan dua anggota jemaat yang telah ditugaskan untuk membaca. Pembacaan pertama yaitu dari 1 Samuel 1 ayat 4 sampai 20. Pembacaan kedua dari Ibrani 10 ayat 11 sampai dengan 25. Pembacaan yang pertama dari 1 Samuel ayat 4 sampai 20. Begini bunyinya. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya lah kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Ia sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tapi Hana menjawab, bukan, Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besar cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lamanya. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Maka lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya, bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana, istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan kedua terambil dari kitab Ibrani 10 ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-25. Selanjutnya, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu, ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka,
dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya hari lepas hari. Marilah jemaat Tuhan, kita ikrarkan keyakinan iman Kristiani kita bersama-sama semua orang percaya di segala tempat di muka bumi ini, dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita mengaku dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pemberitaan firman. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 124 ayat 1 dan 2. Di saat
Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya ucapkan selamat pagi dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang tetap setia menuntun, memelihara hidup kita. Dan terlebih saat ini, kita bersyukur bahwa Tuhan menggerakkan, menumbuhkan kerinduan hati kita untuk boleh beribadah kepada-Nya. Bertepatan di minggu terakhir sebelum kalender gerejawi yang baru akan dimulai, atau minggu terakhir, karena minggu depan kita akan memasuki kalender, mengakhiri kalender tahun ini dengan peringatan terhadap orang-orang yang telah meninggal. Nah, Ibu Bapa dan saudara yang terkasih, saat ini firman Tuhan akan menyapa kita sebagaimana yang tertulis di dalam Injil Markus, pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Dan di dalam Alkitab kita ini terdiri dari dua perikop dengan judul Bait Allah akan diruntuhkan dan permulaan penderitaan. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini. Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, berhadapan dengan Bait Allah, Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah kita boleh mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua, Ibu Bapa, Saudara, dan saya yang membaca, mendengar firman Tuhan, tetapi terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ibu Bapa dan Saudara terkasih, sesuai dengan perikop ini, izinkan saya menekankan satu landasan tema bagi kita, yakni berjaga dan hidup berhikmat. Kalau kita menyimak kembali apa yang telah kita dengarkan,
bahwa dalam teks ini murid-murid Yesus menunjukkan suatu kekaguman terhadap bait Allah. Dan memang bait Allah itu adalah juga suatu bangunan sejarah yang menunjukkan suatu peradaban. Bait Allah itu dibangun, kita tahu kalau kita baca dari Alkitab, dibangun oleh Salomo yang sebelumnya sudah dirancang oleh Raja Daud. Berapa lama waktu untuk membangun bait Allah itu yang begitu kokoh dan megah itu? Kalau kita baca dalam Yohanes 2 ayat 20 disebutkan 46 tahun dibangun. Jadi kita bisa bayangkan sekarang, andai kata Salomo waktu itu membangun pada umur katakanlah 30 tahun, ya nanti kita bisa cek, maka itu baru selesai ketika ia berumur lebih 70 tahun, kira-kira demikian. Lama sekali. Kita tahu apa bangunan yang terus dipelihara sampai sekarang. Kita bisa cek, ada sejumlah bangunan tua atau tertua yang menjadi lambang peradaban dan diklasifikasi, dijaga sebagai the World Heritage. Salah satunya disebutkan adalah bangunan Knave of Howard di Scotland yang dibangun sekitar 3.600 tahun 3.600 sebelum Masehi, jadi sebelum Kristus. Ada sejumlah bangunan sekarang yang masih kokoh berdiri, walaupun banyak yang sudah menjadi puing-puing. Tapi satu kenyataan yang boleh kita katakan, tidak ada yang akhirnya bisa bertahan selamanya. Nah, bait Allah di dalam teks ini yang dibangun sekitar 46 tahun itu begitu kokoh berdiri dan menjadi simbol peradaban, peribadahan, hubungan atau relasi umat dengan Tuhan itu, bahwa di tempat itu berlangsung suatu kehidupan keagamaan yang terlembaga dengan kuat. Tetapi Ibu Bapak dan Saudara, hal itu tidaklah serta-merta mencerminkan kehidupan spiritual yang terbangun secara utuh dan baik dengan Allah. Maka ketika murid-murid Yesus mengungkapkan kekagumannya terhadap bangunan atau bait Allah itu, Yesus justru menubuatkan bahwa bangunan itu akan hancur. Tidak ada satu batu pun yang tertindih di sana. Dan memang tidak lama, kalau kita baca kemudian catatan-catatan Alkitab dan sejarah, tahun 70 terjadi penyerbuan atas Yerusalem yang dilakukan oleh tentara Romawi, dipimpin Jenderal Titus namanya, lalu itu bangunan bait Allah diratakan. Tetapi sebenarnya itu bukanlah kehancuran pertama atas bait Allah. Walaupun apa yang dinubuatkan Yesus itu telah dan sungguh terjadi, namun sejak bait suci atau bait Allah itu didirikan oleh Raja Salomo, sebenarnya bait suci itu juga sudah pernah dihancurkan di zaman Kekaisaran Neo Babilonia tahun 586 sebelum Kristus. Dan di mana ketika itu populasi Yahudi dibuang ke Babel. Barulah kemudian di masa pemerintahan Herodes Agung, bait suci itu dibangun kembali. Tetapi ya hancur lagi sebagaimana dibuatkan oleh Yesus. Ibu Bapak dan Saudara, Yesus dalam nubuatannya sekaligus ingin menegaskan kembali pandangan tentang bait suci. Yang di masa depan tidak lagi dalam pemahaman secara fisik. Sebab hingga kini, kalau kita juga misalnya mengecek situs arkeologi, yang ada di Yerusalem sekarang itu ya tinggal puing-puing.
Di sana tinggal ada tembok ratapan. Ya awalnya sih bukan tembok ratapan namanya, tapi tembok Yerusalem di mana orang Yahudi meratapinya, berdoa kepada Tuhan di sana. Mengingat bagaimana kehidupan mereka dalam siklus sejarah itu. Terbuang, bait suci, Yerusalem dihancurkan, dan disitulah mereka meratap. Pemahaman tentang bait suci masa depan itu kemudian dihubungkan oleh Yesus dengan sosok dirinya sebagai bait Allah. Itu sebabnya dalam beberapa event atau momen pelayanan Yesus, misalnya ketika Yesus membersihkan bait Allah di dalam Yohanes 2 ayat 19 dan ayat 21 dikatakan, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Ayat 21-nya dikatakan, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah itu ialah tubuhnya sendiri. Dan itu menunjuk kepada Yesus yang mati dan pada hari yang ketiga dibangkitkan kembali. Yesus mengingatkan para pendengarnya agar jangan terpaku pada kekaguman fisik atas bait Allah, namun mengarahkan kepada penghayatan akan relasi dan penebusan Allah. Karena dalam masa pelayanan Yesus sendiri, ia mendapati juga menemukan berbagai praktek yang salah dalam fungsi bait Allah yang dilakukan oleh orang-orang yang justru hidupnya jauh dari Allah. Jadi ketika Yesus misalnya mengusir para pedagang dari bait Allah itu dalam Yohanes 2 tadi, yaitu menunjukkan bahwa satu praktik yang salah terhadap fungsi bait Allah. Dan orang-orang di sana berspekulasi dalam ritual yang mereka lakukan. Yesus tadi menghubungkan dirinya sebagai bait Allah. Dan pada bagian lain juga Rasul Paulus menghubungkan bait Allah itu dengan penebusan Kristus. Kalau kita baca misalnya 1 Korintus 3 ayat 16-17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi kita ini adalah bait Allah. Penekanan dalam pernyataan Paulus ini adalah betapa relasi kita dengan Tuhan itu harus dijaga. Maka kita sebagai baitnya pun harus memelihara kekudusan diri kita. Dan tentu saja juga dapat memahami implikasi hal ini dengan memahami betapa pentingnya juga kita menjaga tubuh, menjaga hidup dari hal-hal yang merusak dan mencemarkan. Kalau kita baca selanjutnya dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini sebenarnya sangat berimplikasi dalam hal-hal praktis, realitas yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau ada orang yang mengotori, merusak tubuhnya yang adalah bait Allah dengan misalnya drug, obat-obat terlarang, atau bahkan nikotin atau rokok dan semua, yaitu sebenarnya dalam pemahaman kita terhadap firman Tuhan ini merusak ya tubuh kita sebagai bait Allah. Terlebih kalau digunakan untuk kecemaran-kecemaran lainnya, pola hidup yang tidak kudus.
Ibu bapak dan saudara yang terkasih, dalam pengajarannya Yesus mengemukakan tentang zaman akhir dan masa penderitaan yang akan dialami oleh orang percaya. Peristiwa-peristiwa sebagaimana teks yang kita dengarkan tadi yang dipaparkan oleh Yesus, selain tanda-tanda dan kehancuran bangunan atau benda fisik, juga terjadinya perang dan juga kehadiran para penyesat. Nah, oleh rasa penasaran, murid-muridnya, maksud saya murid-murid Yesus, bertanya kepada Yesus, kapan hal itu akan terjadi? Mungkin saja mereka ingin mengantisipasi. Tetapi dijawab oleh Yesus bahwa peristiwa itu sudah sedang berproses dan berlangsung, tetapi belum kesudahannya. Jadi memang secara gradual bahwa bumi ini, dunia ini sedang mengalami kehancuran. Tanda-tanda yang kita lihat yang seperti misalnya orang gambarkan dengan disaster, bencana alam atau sakit penyakit yang melanda dunia bisa menjadi bagian dari antaranya. Tetapi Yesus katakan belum kesudahannya. Nah, membayangkan apa yang dikatakan oleh Yesus itu bisa menimbulkan ketakutan dan kengerian bagi murid-muridnya dan para pendengarnya. Tetapi Yesus pada bagian lain mengemukakan bahwa hal terpenting itu bukanlah mengetahui kapan waktunya, tetapi menyangkut kesiapsiagaan. Jadi di ayat 7 Yesus katakan semuanya itu harus terjadi, tetapi belum kesudahannya. Dan kalau kita perhatikan kemudian bahwa peringatan Yesus ini dikaitkan selanjutnya dengan kedatangan anak manusia, itu menyangkut kedatangan Yesus yang kedua kali, di mana tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dalam Markus 13 ayat 33 dikatakan, hati-hatilah dan berjaga-jaga, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Jadi sekali lagi bukan penekanan pada kapan akan terjadi, tetapi bagaimana kita berjaga-jaga dan waspada. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu ketika pandemi COVID-19 terjadi dan semakin menunjukkan tingkat penyebaran ke seantero dunia, lalu banyak orang yang menghubungkannya dengan tanda-tanda zaman. Kita dan banyak orang lainnya tidak saja khawatir akan ancaman terhadap penyakit dan nyawa dengan virus yang mematikan ini. Terlebih di awal-awal vaksin belum ditemukan. Orang pada meratapi. Kita lihat di video, baik di Eropa itu, di jalan-jalan orang berlutut, menangis, meraung. Menunjukkan penyesalan, minta ampun, pertobatan, seperti itu. Tapi mungkin sekarang sudah agak berbeda ya. Tidak lagi seperti itu. Kita juga berdoa, kiranya Tuhan memberikan kemampuan kepada para ahli untuk menemukan vaksin. Lalu kemudian Tuhan mengabulkan doa-doa itu. Vaksin ditemukan oleh para ahli. Saya menganggap itu berkat Tuhan yang luar biasa. Tetapi kemudian muncul lagi ajaran-ajaran sesat yang anti vaksin. Yang juga ada yang menghubungkannya dengan antichrist. Katanya di vaksin itu ada segala macam, ada chips macam ditanam gitu. Dan ini banyak sekali hingga saat ini. Bagi kita, kan sesuatu yang ironis menghubungkan. Ketika kita berdoa agar Tuhan memberikan para expert ilmu pengetahuan, hikmat menemukan vaksin. Lalu ketika vaksin ditemukan, kita tidak mensyukuri kepada Tuhan. Sesuatu yang ironis. Tapi itulah gambaran-gambaran awal. Dan banyak sekali pandangan dan pemahaman, bahkan ajaran-ajaran sesat seperti yang saya katakan tadi,
yang menghubungkan dengan Antichrist, dan semua itu menjadi seperti horor yang menimbulkan kecemasan, ketegangan, dan benar-benar mencekam. Dan dunia kita juga, bahkan di tempat di mana kita ada beberapa waktu yang lalu, juga dihadapkan dengan pergumulan berat. Ada lockdown, dan kemudian ada masa di mana ketika sangat sulit menemukan keperluan dasar untuk rumah tangga. Bayangkan untuk mencari toilet pun susah waktu itu. Toilet paper. Aneh. Tapi jangan ingat difungsikan kemana. Tapi itu pun sangat sulit ditemukan. Lalu apakah ketika itu kita berpikir juga bahwa hal-hal tersebut benar-benar sudah menjadi gambaran dari tanda-tanda akhir zaman? Saya katakan tidak selalu mudah menjawabnya. Selain perenungan atas semua itu, Ibu Bapak dan Saudara, menjadi sangat penting bagi kita, menjadi sangat urgent bagi kita, menjadi sangat relevan bagi kita, yakni bersandar pada kuasa perlindungan Tuhan dan meminta hikmat menghadapinya. Jadi orang percaya tidak boleh terjebak dengan berbagai spekulasi dan keragaman pemahaman manusia, tetapi justru harus berpikir rasional atas dasar iman untuk melakukan hal-hal terbaik, yakni menajamkan solidaritas, kepedulian, dan empati bagi orang lain. Tapi saya ingin juga menitipkan satu pesan bagi kita, dengan kelonggaran-kelonggaran yang ada sekarang, jangan pernah menganggap bahwa virus sudah lenyap dari bumi ini. Tetaplah menjaga protokoler kesehatan. Dan memang ada juga hal-hal yang ironis saat ini. Di gereja, kita belum bisa bertemu bebas, sudah boleh, tetapi harus mematuhi protokol kesehatan dan distancing 2 square meter. Tapi saya katakan ini kadang-kadang unfair juga, karena di restoran kita nggak ada distancing. Kita visiting dengan di rumah-rumah nggak ada distancing. Dan di restoran itu orang bisa datang dari berbagai penjuru. Di gereja kita masih kenal satu sama lain. Tapi kita tetap memiliki kepatuhan, dan yang terutama ya kita menjaga diri. Jadi moral orang Kristen itu harus lebih terjaga. Tidak lantas dengan semua hal-hal yang mungkin tidak kita anggap fair itu, lalu kita berontak atau ya mengatakan hal-hal yang salah. Sebagai orang Kristen, kita tetap harus memiliki moralitas yang terjaga di dalam semua itu. Itulah bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ibu Bapak dan saudara terkasih, perlunya kewaspadaan. Di dalam ayat 5, Yesus katakan, saya ulangi membaca lagi, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Kata waspada dari kata blepo, arti dasarnya adalah lihat. Dengan penekanan utama pada mata yang melihat. Dan ini kebalikan dari mata yang tidak dapat melihat atau buta. Tetapi kata blepo ini juga digunakan untuk pengertian intelektual atau spiritual perception sebagai suatu insight. Dengan demikian, kewaspadaan tidak lagi semata mengandalkan mata, melainkan juga hati, pikiran, pengetahuan. Nah, itu pengertian dari kata blepo ini. Di zaman yang maju sekarang ini, Ibu Bapak dan Saudara, ada banyak orang yang semata mengandalkan penggunaan teknologi untuk kewaspadaan dengan memerosotkan fungsi hati dan pikiran. Ya, jadi terutama kewaspadaan selalu dihubungkan dengan mata yang melihat, tetapi sebenarnya lebih pada fungsi hati, fungsi pikiran. Jadi jangan sampai mengabaikan ini. Kita lihat misalnya di berbagai tempat
dipasang alarm atau CCTV. Dan banyak orang menggantungkan diri pada alat itu. Seolah-olah alat itu atau CCTV itu bisa mengatasi semua hal dari kecenderungan yang buruk atau jahat. Ya, guna pun di gereja kita, kompleks ini, ya dalam waktu yang tidak lama mungkin akan dipasang CCTV karena alatnya sudah ada, tinggal tunggu waktunya. Ya. Tetapi kita tidak bisa semata mengandalkan pada alat atau teknologi. Sementara hati kita ini tidak bisa dideteksi oleh CCTV. Pikiran kita ini tidak bisa dideteksi oleh CCTV. Jadi terbatas juga. Nah, bila Yesus mengingatkan waspada akan adanya penyesatan, maka kewaspadaan yang dimaksud adalah kewaspadaan iman, kewaspadaan hati, kewaspadaan pikiran, dan pengetahuan kita. Sebab yang kita hadapi terutama adalah penyesatan terhadap keyakinan, penyesatan terhadap nilai-nilai iman, dan juga pergeseran moral dan perilaku etis manusia. Ini yang justru sangat cenderung terjadi saat ini. Degradasi, pergeseran nilai, pergeseran pandangan, pergeseran perilaku manusia. Nah, pada bagian lain, Ibu Bapak dan Saudara, Rasul Petrus mengingatkan kewaspadaan dengan perlunya menguasai diri dan berdoa. Kalau kita baca dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Penting sekali berdoa. Satu kekuatan ilahi yang dapat membentengi kita dari segala kesesatan ialah kekuatan doa. Dan ini juga sejalan dengan apa yang dinasihatkan oleh Yesus yang mengatakan di dalam Markus 14 ayat 38, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Saya ingin katakan sekali lagi, penting sekali berdoa. Tidak saja berdoa secara formal, tapi itu perlu supaya kita memiliki disiplin, tetapi doa-doa pribadi. Kenapa kita selalu menghimbau pentingnya PA? PA itu kadang kepanjangannya dibuat pemahaman Alkitab. That's okay. Tetapi sebenarnya adalah penelaahan Alkitab. Ditelaah, dikaji, dipelajari. Cuman kalau kita katakan pengkajian Alkitab sama dengan pengajian, nanti dikira orang lain konotasinya. Tetapi di situ kita belajar firman Tuhan, kita berdoa, dan ini keprihatinan kita memang soal PA ini. Ya. Sungguh prihatin kita. Mudah-mudahan juga setiap kita masih tetap aware dengan berdoa. Dan kalau Yesus katakan tadi, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, roh memang penurut tetapi daging lemah. Di sana kita lihat, Yesus tahu betul kelemahan kedagingan kita. Yesus tahu betul. Oleh karenanya dengan berkata, mengatakan, menganjurkan kita berdoa, itu artinya menghubungkan diri kita dengan sumber kekuatan yang tak terbatas itu, yakni Tuhan. Ibu Bapak dan saudara terkasih, di dalam zaman yang kita jalani saat ini, apa yang disampaikan oleh Yesus mengingatkan kita tentang dua hal mendasar, yakni tentang waktu dan tentang kewaspadaan. Waktu dan kewaspadaan. Kalau kita baca terjemahan dalam bahasa Inggris, ini sangat tepat menerjemahkannya pada ayat 5. Watch out that no one deceives you. Watch out. Perhatikan kata watch. Watch itu artinya adalah jam atau clock. Gitu.
artinya penunjuk waktu. Jadi kita semua sekarang ya sangat terkait dengan waktu. Kalau kita tidak punya jam tangan, di mobile phone kita semua waktu. Waktu menentukan. Dan kita hidup dalam rentang waktu. Ada masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi watch, selain pengertiannya terhadap clock atau jam, adalah juga berjaga-jaga, menyaksikan atau waspada. Watching, itu artinya menonton, melihat. Ya. Nah, oleh karenanya perkataan Yesus mengingatkan kita untuk berjaga atas waktu dan waspada. Hal itu tidak saja menunjuk kepada waktu yang berjalan terus hingga tiba pada kesudahannya, yakni batas usia atas hidup kita, dan kita juga terbatas. Hari ini kita segar hidup, besok ya kita tidak tahu. Tuhan yang tahu. Jadi perlu sekali kita waspada terhadap waktu. Tidak hanya bicara pada waktu yang akan berjalan, tiba pada kesudahannya, tetapi juga watch out itu memaksudkan agar kita perlu antisipasi terhadap berbagai pergumulan, terhadap berbagai kesulitan hidup dan penderitaan. Namun demikian Ibu Bapak dan Saudara, kita perlu juga menghubungkan hal ini dengan perkataan Yesus, ya, yang dalam kesempatan lain mengingatkan kita bagaimana mempergunakan waktu itu dengan seksama. Dalam Yohanes 9 ayat 4 dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Anjuran Yesus tersebut Ibu Bapak dan Saudara bicara tentang siklus dan batas waktu bekerja, di mana kita mesti menata dengan baik, di mana kesempatan itu ada tetapi sangat terbatas. Hal-hal yang kita lewatkan tidak bisa kita ulang. Hal-hal yang kita sudah lalui, kita abaikan, tidak bisa kita kejar lagi. Sama seperti kita tidak bisa meraih kembali apa yang terjadi tadi pagi atau tadi malam atau kemarin. Ya, tapi sangat perlu juga Ibu Bapak dan Saudara, kita selalu menguji dan mengevaluasi bagaimanakah kita memakai waktu, bagaimanakah orientasi yang kita miliki di dalam bekerja. Karena ada juga orang yang seperti kejar tayang sekarang ini, bekerja. Saya kurang tahu apakah ini efek lockdown, lalu sekarang semua kebut. Akhirnya ya orientasinya untuk bekerja bisa begitu, untuk uang. Lalu bagaimana? Waktu ini kan milik Tuhan. Apa yang dapat kita berikan sebagai in return? Ya. Apakah orientasi yang kita bangun di dalam mempergunakan waktu itu semata untuk diri kita? Atau juga ada waktu untuk Tuhan dan untuk kebaikan dengan sesama? Ini perlu menjadi perenungan kita. Rasul Paulus juga pada bagian lain menasihatkan orang percaya tentang penggunaan waktu. Di dalam Efesus 5 ayat 16 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari jahat yang dimaksud adalah hari-hari pada zaman akhir ini, di mana kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan. Dan memang kita dihadapkan dari segala arah dengan tantangan, pergumulan, pergeseran nilai seperti yang saya sebutkan tadi, dengan pandangan dan kecenderungan perilaku manusia. Dan sejalan dengan itu juga Paulus menekankan pentingnya hidup berhikmat. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 5 dikatakan, hiduplah dengan ini Kolose ya, 4 ayat 5. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu
yang ada. Jadi mempergunakan waktu itu paralel, sejalan dengan memiliki hikmat. Dan kita yakin Ibu Bapak dan Saudara, hanya dengan memiliki hikmatlah maka kita akan dapat menjalani waktu yang Tuhan percayakan. Hanya dengan berhikmatlah maka kita dapat melakukan hal-hal yang berguna bagi sesama dan menyenangkan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, hiduplah dengan penuh hikmat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami boleh disapa sejenak oleh firman-Mu. Teguhkan kami di dalam kuasa Roh-Mu untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat untuk mempergunakan waktu yang ada dalam seluruh aktivitas hidup dan pekerjaan kami, agar kami sungguh terarah kepada Tuhan, tetap bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang kita mengikuti warta jemaat yang kita juga bisa lihat di slide. Seperti juga sudah dijelaskan atau disinggung bahwa ibadah Minggu untuk tanggal 21 kita sudah bisa beribadah di gereja dengan 2 kali ibadah, jam 1:03 siang dan 4 sore. Nah, seperti yang dulu-dulu, ibadah ini tentu perlu registrasi. Di situ ada nama-nama yang Bapak Ibu bisa hubungin, dan bisa juga dilihat di websitenya atau di WhatsApp-nya atau Facebook-nya GKIA untuk informasi lengkap. Seperti biasa, PA umum dan doa tiap hari Jumat jam 8 malam, masih menggunakan sarana Zoom. PA pemuda tanggal 20 hari Sabtu pukul 7.30 dan menggunakan aplikasi Zoom. Kehadiran pemuda diharapkan. Hari ini kelas Zoom akan diadakan 4 sore bagi anak-anak kelas 2 dipimpin oleh Saudari Angel Fedora. Mengingat minggu depan kita sudah kembali beribadah di gereja, maka kelas Zoom tidak jadi diadakan dan kelas akan berlangsung di aula pukul 4 sore. Nah, kalau Bapak Ibu datang minggu depan, sudah ada mungkin perubahan baik di gereja ataupun di hall, karena Kompro sudah memulai pekerjaannya setelah diputuskan dalam rapat tahunan jemaat kemarin. Yang pertama itu jendela gereja, dan kedua aula yang tembok-tembok udah dimulai. Kita mendapat berita duka cita. Yang pertama, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Hengki Hutagaul, pada tanggal 10 November di Balige, Sumatera Utara, tutup usia 41 tahun. Telah dikebumikan pada hari Jumat tanggal 12. Almarhum adalah adik dari Ibu Marta Potts Boru Hutagaul. Dan yang kedua, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Bapak Edi Aturnip, pada tanggal 13 November di Medan, tutup usia 74 tahun. Almarhum adalah abang ipar dari Ibu Roswita Silitonga. Keluarga besar GKIA menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga yang berduka. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi semua keluarga yang ditinggalkan. Yang berbahagia karena berulang tahun pada minggu ini, pada hari ini tanggal 14 November, Tiara Silitonga. Tanggal 18 November, Ibu Hana Sihombing. Tanggal 19 November, Bapak Hansen Ambarita. Keluarga besar GKIA mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Seperti biasa, persembahan dapat menyalurkan melalui direct debit, Commonwealth Bank, nomor rekening, dan dicantumkan
di dalam direct debit itu persembahan ibadah minggu, persembahan syukur bulanan, persembahan syukur sukarela atau keluarga, dan janji iman, dan juga dana properti. Sekian warta untuk kita pada siang hari ini. Ibu, Bapak, dan Saudara, sebelum kita berdoa, saya mau beri satu tambahan catatan kecil saja, bahwa tanggal 24 Desember kita akan ibadah malam Natal di Tersem. Gedung sudah di-approve, tetapi untuk itu perlu persiapan-persiapan, dan khususnya ini terkait dengan latihan-latihan core. Jadi supaya kita juga ikut berpartisipasi dan serius begitu. Karena ya kita tidak saja untuk perayaan, tetapi sungguh menjadi ya persembahan kepada Tuhan. Jadi kalau misalnya dari seksi KOR akan memberikan beberapa pengumuman, apakah itu lewat WA, Messenger, dan semuanya, ya mohon respon dari kita semua juga, dan supaya kita boleh melakukannya di dalam apa yang Tuhan kehendaki. Itu saja sedikit tambahan. Marilah kita saat ini berdoa untuk apa yang telah disampaikan lewat warta, dan untuk beberapa hal dari permohonan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami datang kembali ke hadapan hadirat-Mu yang kudus, di dalam ucapan syukur dan terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Engkau tetap meneguhkan kami dengan firman-Mu, dan kiranya kuasa Roh-Mu yang tetap mengajari menuntun kami hidup seturut dengan firman dan kehendak-Mu. Kami juga ingin berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan yang telah Engkau nyatakan bagi kami, baik dalam hidup pribadi maupun dalam hidup keluarga, terkait dengan pekerjaan sebagai sumber nafkah hidup dan aktivitas yang Engkau percayakan, terkait dengan keluarga, anak-anak, sanak saudara yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk sukacita lainnya, hal-hal yang material, jasmaniah, pun yang imaterial, yang rohani. Kami bersukacita juga bersama mereka yang Kau tambahkan usia dalam perjalanan hidup mereka. Berkatilah mereka yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, beri semangat, sukacita, kesehatan, serta segala sesuatu dalam hidupnya, untuk tetap takut akan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan dan sesama. Tetapi kami juga, ya Tuhan, ingin berdoa untuk pergumulan anak-anak-Mu, baik pribadi pun keluarga, terkait dengan kesehatan, kondisi fisik. Kasihanilah kami ya Tuhan, berikan pertolongan-Mu, uluran tangan-Mu, memberkati setiap pengobatan pemulihan, baik yang dirawat di rumah pun di rumah sakit. Berkati para dokter dan perawat yang memberikan pertolongan dan alat-alat yang digunakan juga. Kami tak lupa juga memohon Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami berkat-berkat atas pekerjaan dan nafkah hidup sehari-hari. Berkati mereka yang bergumul dengan pekerjaan dan juga ekonomi di tengah-tengah hidup pribadi dan keluarga. Kami tahu bahwa jaminan hidup kami selalu ada pada Tuhan. Bukalah setiap peluang dan kesempatan, tetapi juga ajari kami menata dari setiap pemberian-Mu untuk segala kebaikan dan yang berguna bagi kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk relasi di antara setiap kami ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan kami hati yang penuh sukacita, damai, dan memulihkan setiap relasi yang terganggu. Mungkin ada kemarahan, kebencian, dendam, permusuhan. Tuhanlah yang memulihkan semuanya bagi kami. Sebab Tuhan menghendaki ada damai sejahtera, sukacita, dan harmoni di antara anak-anak-Mu. Dan dari situlah akan terpancar berkat-berkat Tuhan. Ya Bapa dalam surga, berkatilah seluruh keluarga besar GKIA, dari anak-anak bayi yang bertumbuh, anak sekolah minggu, para teens, youth, orang tua, dan para elderly dengan segala kondisi.
Berkati anak-anak yang dalam masa sekolah pun kuliah. Beri hikmat kepintaran, ilmu pengetahuan, tetapi juga pendidikan budi pekerti moralitas yang baik, takut akan Tuhan. Berkatilah juga ya Tuhan, pelayan dan majelis di tengah-tengah gerejamu, agar kami tetap konsisten dengan tugas panggilan kami. Juga berikan jemaat hati yang selalu boleh memberi kepada gerejamu, terlibat dalam pelayanan, ambil bagian untuk setiap kegiatan dan program, agar doa-doa kami untuk persekutuan yang lebih baik boleh tercapai dengan kesediaan kami juga ambil bagian di dalam pelayanan ini. Kami berdoa untuk pemerintah kami, baik pemerintah yang ada di Australia, yang menaungi, yang memberikan keputusan-keputusan untuk kesejahteraan masyarakat, juga untuk pemerintah kami di Indonesia dengan berbagai kompleksitas kehidupan. Kami berdoa untuk keluarga kami di sana yang jauh dari kami, lindungi, naungi, berkatilah hidup mereka juga. Ya Bapa dalam surga, izinkan kami saat ini berdoa untuk keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu yang mengalami duka cita, secara khusus untuk keluarga Martha Potts atas kepergian adiknya Hengki Hutagaul. Engkaulah yang memberi kekuatan dan penghiburan sejati, sekalipun karena masih banyak keterbatasan saat ini tidak dapat mengunjungi atau melayat untuk terakhir mengantar ke peristirahatannya, tapi Engkau pulihkanlah, kuatkan hati mereka, setiap keluarga. Juga kami berdoa untuk keluarga Ibu Roswita Silitonga atas kepergian dari Bapak Turnip di Medan. Biarlah Tuhan yang menguburkan keluarga yang ditinggalkan, berikan harapan-harapan baru, menggantikan segala duka cita. Ya Bapa dalam surga, banyak hal yang ingin kami mohon kepadamu, tetapi kami terbatas mengungkapkannya. Satu hal yang kami yakini bahwa Tuhan mengetahui isi hati kami, kebutuhan, kerinduan kami, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi bagi kami. Terimalah doa kami ini ya Tuhan yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dengarkanlah juga kami pada saat kami masih berdoa sebagaimana Engkau mengajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru 188 bait pertama dan ketiga. Di tengah badai
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kembalilah kepada kehidupan dan aktivitasmu dengan tetap mengamalkan, mengingat firman Tuhan yang telah engkau dengarkan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Tuhan Yesus menyertai kita semua.